Ini bukan kamarku. Jubah siapa itu? Tunggu dulu. Rok sutra itu punyaku. Kenapa rokku ada di sini? Tadi malam. Ada pesta. Seseorang memberiku minuman. Lalu sepertinya aku tersesat. Nona, Anda salah halaman. Seseorang menopangku. Lengan bajunya bersulam benang emas. Minta maaf. Atau malah berbuat salah. Semua ini demi sang protagonis yang bisa membuat ibu kota banjir darah dengan kegilaannya. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Sial, sial. Aku cuma figuran yang namanya hampir tak pernah disebut di novel aslinya. Tapi malah nyelonong ke kamar Perdana Menteri. Lari. Harus segera lari. Asal aku lari cukup cepat. Alur cerita asli takkan bisa mengejarku. Aku takkan minum alkohol lagi seumur hidup. Tapi tunggu. Kalau pergi begitu saja, mengingat sifatnya yang pendendam, pasti aku akan diburunya. Mungkin lebih baik tinggalkan sesuatu. Tapi aku masih merasa tak tenang. Daripada lewat pintu depan, lebih baik memanjat tembok pulang. Su Baoying, kau memang hebat. Kakak-kakak, selamat pagi. Pagi. Adik satu-satunya di istana guru besar kita pulang pagi-pagi sekali. Masa kami bisa merasa baik-baik saja? Su Baoying, luka di tubuhmu. Itu dari mana? Tadi malam dalam perjalanan pulang, aku bertemu anjing gila. Iya, anjing yang tampan. Bukan, anjing liar yang sangat galak. Dia langsung menerjang dan menggigitku. Aku berjuang mati-matian. Segera kunci seluruh kota. Berani-beraninya mengganggu adikku. Hari ini kulit anjing liar itu akan kujadikan karpet. Gawat. Kalau kakak kedua tahu anjing liar itu adalah Perdana Menteri PIG. Mungkin hari ini, istana guru besar kita akan dibantai habis. Aku, Perdana Menteri yang terhormat. Ternyata dikira pelacur. Bahkan ditinggali uang 50 TL untuk semalam. Sungguh tak tahu malu. Pengawal. Tuanku, ada perintah apa? Bawa giok ini. Dan selidiki. Kunci 9 gerbang kota. Sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 meter. Carikan wanita bermarga Su ini untukku. Aku ingin tahu. Siapa yang berani memberinya nyali? Untuk tidur lalu kabur. Sarapan di istana guru besar ini terasa seperti sedang dihukum. Kakak pertama, kakak ketiga. Buruk. Ada masalah besar. Komandan 9 gerbang baru saja memberi perintah ketat. Seluruh kota dikunci. Pasukan baja hitam Perdana Menteri bergerak semua. Bahkan seekor lalat pun tak boleh keluar ibu kota. PIG gila. Dia seorang Perdana Menteri. Tapi memakai pasukan pribadi untuk mengunci 9 gerbang. Ada urusan apa? Katanya. Katanya Perdana Menteri semalam dibunuh di kediamannya. Sang pembunuh bukan hanya ahli bela diri, tapi juga sangat lancang. Saat pergi, dia mencuri giok pribadi Perdana Menteri. Bahkan di samping ranjang, dia tinggalkan 50 TL perak. Katanya untuk bayaran semalam Perdana Menteri. Baoying, kau kenapa? Tapi pembunuh ini memang orang aneh. 50 TL untuk menyuap Perdana Menteri. PIG, si Raja Neraka yang masih hidup itu. Sekarang dia pasti sedang murka. Ingin menguliti dan meremukan tulang si pembunuh bayaran itu. Giok ukiranku. Hancur sudah. Seluruh kota akan memburuku.
si penggemar gratisan ini. Tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal dia menunggu ajal. Sebagai figuran biasa dalam cerita romantis manis ini. Satu-satunya jalan keluarku sekarang adalah menumpang aura protagonis dari tokoh utama asli cerita. Asal aku bisa menemukan sang heroin, Shen Banxiang, dan menjadi sahabat karibnya. Lalu berusaha sekuat tenaga untuk mendorong Peiji ke sisinya, agar alur cerita kembali ke jalur cinta antara tokoh utama pria dan wanita. Peiji tak akan sempat mengurus ikan kecil sepertiku ini. Menurut alur cerita aslinya, pagi ini, Shen Banxiang akan pergi ke toko permata untuk memeriksa pembukuan. Dan di sana dia akan menghadapi gangguan dari antagonis wanita jahat, Ling Qingwan. Ini adalah kesempatan emasku untuk menyelamatkan sang heroin dan berteman dengannya. Harus nekat. Wah, ternyata yang datang adalah dia. Oh, ternyata Bos Shen. Ambang pintu toko permata ini semakin lama semakin rendah juga ya. Sampai-sampai pedagang rendahan yang bau logam pun bisa masuk. Shen Banxiang, sebagus apapun kamu berdandan, tak akan bisa menutupi asal-usulmu yang hina. Jepit rambut emas ini aku yang mau. Pemilik toko. Bungkus untukku. Antagonis wanita jahat, Ling Qingwan. Alur cerita tidak mengecewakanku. Lihat, lihat. Inilah aura sang heroin utama. Tetap tenang meski gunung runtuh di depan mata. Nona Lin. Jepit rambut ini aku yang lihat duluan. Segala sesuatu harus ada urutannya. Urutan. Di ibu kota ini. Aturan sayalah yang berlaku. Kau, pedagang hina. Berani-beraninya merebut barang dariku. Ayam liar mana ini yang berkokok di toko permata? Sok mulut dengan kata, hina, terus. 3 generasi ke atas leluhurmu. Bukankah juga petani atau pengemis? Jepit rambut ini. Hari ini aku yang beli. Kamu. Berani-beraninya tidak sopan pada Putri Menteri Hubungan. Menteri Hubungan. Nona ini tidak ganti nama. Tidak ganti marga. Su Baoying, putri tertua dari keluarga Su. Mau adu ayah? Kau tidak sebanding. Kau apa lagi? Kau ini juru taksir kuda. Setiap hari cuma bisa menilai harga kuda orang. Uang Bos Shen didapat dengan kemampuan sendiri. Setiap kepingnya bersih. Permata di kepalamu. Sutra yang kau pakai. Mana yang bukan dari uang rakyat? Habiskan uang rakyat. Lalu di sini pamer keunggulan. Aku saja jadi malu melihatnya. Pergi sana. Ini lebih puas daripada dapat porsi terakhir iga asam manis di kantin sekolah. Wah, luar biasa. Nona Su benar-benar pandai bicara. Hanya saja, Ling Qingwan itu picik. Nona Su hari ini membelaku dan menyinggung perasaannya. Khawatirnya akan mendatangkan masalah. Masalahku sekarang jauh lebih besar dari masalahnya. Kakak Shen, aku tidak takut masalah. Maksudku, kamu begitu hebat. Bagaimana kalau kita berteman? Baiklah, karena kita sudah berteman. Maka jepit rambut emas berlian merah ini. Anggap saja sebagai kado perkenalan untuk adik Baoying. Pemilik toko, bungkus. Terima kasih, kakak. Kakak, pelukan. Akhirnya berhasil. Sang tokoh utama wanita, kaki emas ini, berhasil dipertahankan. Bagaimana kalau ikut aku ke balai 8 arah di seberang sana? Minum secangkir teh. Makan sedikit kudapan. Wah, boleh banget. Itu. Kak Shen.
Kamu dengar belum? Tadi malam ada penyusup masuk ke kediaman Menteri Utama. Sekarang seluruh kota sedang dalam keadaan siaga tinggi. Menurutmu, Menteri Utama PI itu orang seperti apa, sih? Menteri Utama PI. Caranya kejam. Pikirannya dalam. Tapi, kebijakan baru yang dia terapkan beberapa waktu lalu ternyata membuat jalur air di Jiangnan jadi lebih lancar. Asal dia tidak menghalangi jalan cari uangku. Dia orang seperti apa? Apa urusanku? Kakak, kan kamu ini tokoh utama wanita. Otak romantismu mana? Kok sama tokoh utama pria nggak ada pikiran nakal sedikit pun? Perintah dari Menteri Utama. Seluruh kota digeledah untuk mencari pemilik. Giok bermotif huruf Su ini. Siapapun yang memberikan petunjuk. Hadiah 1000 keping perak. Siapapun yang melindungi. Seluruh keluarga dihukum pancung. Hancur, hancur. Ini benar-benar tempat kejadian perkara. Adik Baoying. Kok kamu gemetaran segini hebat? Itu, yang bayar 50 keping perak. Buat tidur sama penyusup yang jadi Menteri Utama sekarang. Jangan-jangan. Itu kamu, ya? Dia kok bisa tahu? Apa penampilanku kurang normal? Waktu itu aku benar-benar mabuk berat. Lagi pula aku tinggalkan uang. Aku nggak gratisan. 50 keping perak. Menteri Utama PI yang berkuasa itu ternyata cuma bernilai 50 keping. Adik Baoying, transaksimu ini bisa dibilang benar-benar menggemparkan. Kakak, jangan mengolok-olok aku dong. Kalau sampai ketangkep sama Peizi, aku... Tenang saja. Kamu sudah melindungiku hari ini di toko permata. Aku, Shen Banxia, bukan orang yang tidak tahu balas budi di seluruh ibu kota ini. Selain aku, tidak akan ada orang ketiga yang tahu rahasia ini. Beberapa hari berikutnya, untuk menghindari sorotan, aku memutuskan pura-pura sakit dan bersembunyi di dalam kediaman Taisi, pura-pura mati. Sampai 3 hari kemudian, putri kerajaan mengadakan pesta musim semi, mengundang seluruh keluarga ternama di ibu kota. Ngumpet-ngumpet apaan? Cuma digigit anjing gila sekali. Masa jadi nggak bisa ketemu orang? Ikut pesta itu. Hari ini aku lihat, anjing tak tahu malu mana yang berani mendekatimu. Kamu bisa jaga dari anjing liar di luar, tapi nggak bisa jaga dari si Raja Mata Hidup di dalam pesta itu. Baoying, lengan bajuku hampir kamu sobek. Jangan bicara. Pasukan besi tinggal 5 detik lagi tiba di medan perang. Aura pembunuhnya kuat banget. Dia kayaknya beberapa hari ini kurang tidur. Lingkaran matanya hitam. Dibayar 50 keping buat ditiduri kayak gigolo. Siapapun juga nggak bakal bisa tidur nyenyak. Jangan lihat aku. Pergilah cari tokoh utama wanitamu. Kesempatan bagus. Kak Shen, ayo. Menurut alur cerita aslinya, sekarang PIG seharusnya akan diadili. Sikapnya yang dingin dan unik langsung menarik perhatian, hingga membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama.
Membawa aroma sedikit manis dan segar. Dan baunya itu persis sama dengan aroma pedang besar yang tertinggal setelah wanita itu kabur malam itu. Nona Su. Lari dari apa? Putri dari keluarga Taisi. Biasanya saat keluar rumah. Juga biasa membawa 50 keping perak pecahan. Li 50 keping. Apa yang dimaksud Yang Mulia Shoufu? Hamba sungguh tidak mengerti. Tidak mengerti. Rumbai-rumbai itu bergoyang-goyang. Seperti garis hidupku yang sedang goyah saat ini. Kalau begitu, coba Nona Su jelaskan. Mengapa Gio pribadimu bisa jatuh di bagian dalam ranjangku? Dan juga kalimat yang kau tinggalkan. Kerjanya bagus. Dan kebetulan menyusup ke kediaman Yang Mulia. Benar. Su Baosing. Kau anggap aku anak 3 tahun. Perlu aku ingatkan lagi detail malam itu. Di sini untukmu. Habislah. Sama sekali tidak bisa berpura-pura lagi. Mengingat-ingat, jangan-jangan mau mulai menghitung hutang. Buah yang dipaksa dipetik tidak akan manis. Yang dipaksa tidur. Pokoknya itu cuma kecelakaan. Yang Mulia ini berhati besar. Perut Perdana Menteri bisa memuat kapal. Saat Yang Mulia datang tadi, apa melihat gadis yang ada di sampingku? Namanya Shen Banxia. Putri orang terkaya di Jiangnan. Tidak hanya cantiknya bisa menjatuhkan kota dan negara, tapi juga pintar dan jernih pikirannya. Kekayaannya melimpah ruah. Dialah jodoh yang cocok untuk Yang Mulia. Kalian berdua itu pasangan yang ditakdirkan langit. Ditakdirkan untuk bersama. Kau tiduri aku. Lemparkan 50 keping perak. Lalu kabur dengan memanjat tembok. Sekarang malah mau menyerahkan aku kepada wanita lain. Ini namanya mengoreksi kesalahan. Kakak Shen ini benar-benar baik. Setidaknya coba lihat dia sekali lagi. Diam. Su Baoing. Apa kau pikir? Aku sehari-hari sudah biasa melihat gadis bangsawan yang suka menjilat itu. Jadi kau sengaja melakukan sebaliknya. Kau ingin menggunakan taktik pura-pura menjauh untuk mendekat, ini. Supaya aku tidak bisa melepaskanmu. Begitu? Ya. Bukan, Bang. Otakmu ada yang kurang, ya? Siapa yang mengujimu? Aku tulus ingin menyerahkanmu pada orang lain. Hamba bukan. Hamba tidak. Cukup. Putri tertua keluarga Taisi. Memang punya modal untuk sombong. 3 kakak lelakimu itu melindungimu bagai biji mata mereka sendiri. Pantasan saja. Kau berani main-main di kepalaku. Kalau kau suka permainan kucing dan tikus ini, aku akan temanimu sampai akhir. Tapi, permainannya sudah dimulai. Kapan berakhirnya? Hanya aku yang tentukan. Pulang dan sampaikan pada kakak keduamu. Anjing liar sepertiku ini suatu hari akan datang sendiri. Untuk belajar darinya. Sejak di bukit buatan kediaman Putri Chang, ditekan ke tembok oleh Peiji yang hidup itu, aku mimpi buruk 3 hari berturut-turut. Di mimpi, dia memegang koin perak 50 keping itu, sambil tersenyum sinis ingin mencincangku 8 bagian. Karena taktik, menyerahkan Shen Banxia, tidak berhasil. Aku harus ubah strategi. Menginjak ranjau dengan tepat. Menyerang lebih dulu. Aku habiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi rahasia Pei Shoufu. Dia punya kebersihan yang keterlaluan.
Ganti baju 3 kali sehari. Cuci tangan 8 kali. Ada orang yang bersin di depannya. Besoknya langsung dibuang ke Lingnan makan debu. Kalau dia anggap aku cuma cari perhatian, ya udah, aku bakal jadi versi paling menjijikan. Versi yang bikin dia mual-mual. Aku mau dia sampai muntah-muntah. Cuma lihat aku aja. Adik Baoying. Ini lagi ngapain sih? Kakak Shen. Lihat aja nih. Gak cuma pakai baju kayak petani. Aku juga mau kerja kayak petani beneran. Cuma sejam doang. Aku yang tadinya putri manja. Langsung berubah jadi monyet lumpur. Item legam bau anyir. Ya ampun. Su Bao yang gila ya. Bau banget. Putri keluarga Tai Sikok. Kayak pengemis gini. Kayak kayu busuk, susah dibentuk. Putri utama keluarga Tai Sikok. Kasar dan norak begini. Memalukan banget. Yang mulia Shofu datang. Yang mulia Shofu. Akhirnya Anda datang. Lihatlah Nona Su ini. Ritual suci tanam padi. Dibuat berantakan begini. Sungguh. Ini saatnya yang menentukan. Yang mulia Shofu. Tolong selamatkan aku dulu. Suruh orang usir aku dari sini. Satu detik, 2 detik, 3 detik. Teriakan marah yang kuduga tak kunjung datang. Semua putri bangsawan di ibu kota. Mulutnya bilang hormati petani. Tapi cuma bisa gaya-gayaan di pinggir sawah. Saling pamer kemewahan. Hanya putri utama keluarga Taisi, Su Baoying. Tak takut kotor. Turun langsung ke sawah. Menghargai jerih payah petani. Tak lupa dasar negara. Inilah baru namanya putri sejati. Patut jadi teladan semua wanita. Bukan. Aku bau banget loh. Aku masih ada kotoran sapi nih. Wanginya tanah. Melahirkan segala kehidupan. Di mata Pei. Nona Su lebih bersih dari siapapun di dunia. Baoying. Untuk menarik perhatianku. Sampai cara hancurin citra diri dipakai ya. Sampai segitunya cintanya padaku. Ya Tuhan, hidup gak bisa gini terus. Kalimat di ritual tanam padi tadi. Wanginya tanah. Lebih bersih dari siapapun. Kayak mantra kematian. Terngiang-ngiang. Di kepalaku 3 hari 3 malam. Aku putus asa. Cara pikir Peiji ini. Gak bisa diukur pakai logika biasa. Kalau jadi dekil gak mempan. Aku terpaksa ketok lagi. Pintu kamar kakak ketigaku, si Taipan. Bayar mahal buat beli. Info rahasia kedua tentang Peiji. Raja neraka paling benci wanita matre. Yang boros dan serakah. Pernah lempar putri pejabat korup. Yang penuh perhiasan. Sama perhiasannya ke sungai kota. Cuma jadi wanita matre doang. Ini emang gampang banget. Soal boros dan mewah. Siapa yang bisa saingin aku? Adik kandung Taipan ibu kota. Bukan bohong. Penampilanku sekarang. Persis kayak tong emas raksasa yang kesasar. Toko. Keluarin semua perhiasan termahal. Paling kinclong. Dan paling norak. Yang kalian punya. Adik Baoying. Ini lagi mau? Jadi bikuni. Atau patung dewa emas. Wah, rejeki. Raja neraka ternyata ada di. Kakak Shen. Kamu nggak ngerti. Jadi manusia itu ya harus norak. Mutiara ini terlalu kecil. Gak cocok sama status gue. Status yang mulia ini. Gue mau yang segede kepalan tangan. Mutiara malam. Yang bisa buat main bola. Terus yang ini. Masih lumayan bisa masuk mata gue. Puisi-puisi pujian apaan. Selera tinggi segala. Itu semua omong kosong. Seumur hidup gue. Cuma suka duit. Cuma suka emas permata.
Siapa yang gak punya duit? Gak pantas aja lihat gue. Cepat. Cepat. Cepat benciin gue. Cepat anggap gue norak banget. Bau amis kemewahan. Cepat lempar gue ke sungai Benteng. Akhirnya merasa jijik sama gue ya. Bawa emas sebanyak ini keluar. Tangan gak pegel. Ini kunci gudang bawah tanah. Kediaman sang penasihat utama. Di dalamnya ada mutiara Donghai. Hadiah dari kaisar terdahulu. Ada batu rubi dan safir. Persembahan dari barat. Ada juga beberapa karang darah setinggi orang. Ini adalah surat-surat tanah. Toko paling laris di 12 prefektur Jiangnan. Dan lahan pertanian subur. Kamu adalah putri tertua dari Istana Guru Agung. Harta karun langka di dunia ini. Seharusnya memang untukmu. Kamu gak perlu di depan gue. Pura-pura serakah. Buat ngetes batas toleransi gue. Akhirnya kamu mau minta sesuatu dari gue. Artinya di hatimu. Akhirnya ada tempat untuk gue. Keterlaluan. Siapa yang mau bawa pergi? Si raja muda yang punya filter cinta. Level 10 ini. Sejak melihat jelas kalau Peiji, si otak cinta level 10 ini, sudah nggak bisa ditolong. Gue mimpi buruk 3 hari berturut-turut. Mimpinya penuh sama dia. Nanya sambil matanya merah. Pembayaran terakhirnya gimana? Gue nggak tahan. Siksaan mental kayak gini. Putuskan buat keluar cari udara segar. Sekalian ke Menara Bafang. Makan manisan buat tenangin diri. Kemenangan di mingguan. Pangeran muda Ning Beiho pulang menang. Ganteng banget. Ini dia. Pemeran pendamping pria polos di cerita aslinya. Pangeran muda Huo Yunzhou. Adik Baoying. 3 tahun gak ketemu. Kamu jadi tinggi ya? Ini barang rampasan terbesar. Dari penumpasan bandit kuda di barat. Yang paling merah dan paling besar. Dulu waktu gue pergi, gue bilang. Begitu gue pulang bawa jasa militer. Gue akan lamar ke Istana Guru Agung. Adik Baoying. Batu rubi ini. Kamu pegang dulu buat main. Besok. Gue suruh ayah gue datang bawa mas kawin. Kasih hadiah cinta di tengah jalan. Yunzhou GG. Baoying, ini sedikit isyarat dari gue. Kamu terima aja. Jangan bercanda. Ini terlalu berharga. Pangeran muda baru pulang. Gak menyembah orang tua di rumah. Malah di jalan raya. Menggoda putri Istana Guru Agung di depan umum. Inikah tata krama Ning Beiho? Sang penasihat utama terlalu serius. Gue dan Baoying teman sejak kecil. Kasih barang rampasan. Cuma buat ungkapin rasa sayang. Semuanya dilakukan secara terang-terangan. Mana ada unsur menggoda di sini? Kami kan teman sejak kecil. Semuanya di atas meja, transparan. Keluarga Tai Sifu punya hubungan yang dalam denganku. Mengenai pernikahan Nona Su. Sepertinya. Belum giliranmu untuk memutuskan, pangeran muda. Waduh. Pangeran muda itu cemburu nih. Dan cemburunya bukan main. Sampai-sampai efeknya kayak kembang api, mematikan. Firasatku ternyata benar. Balas dendam Peiji. Datangnya lebih cepat dari angin tornado. Nona, ada kabar buruk. Kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Semuanya dikirim keluar ibu kota oleh sang menteri utama. Dengan berbagai alasan tugas dinas. Dalam semalam. Perisai pelindung keluargaku. Semuanya disingkirkan oleh pangeran muda Peiji itu. Sekarang aku jadi seperti seekor anak burung tanpa perlindungan kakak. Yang siap kapan saja dijemput oleh sang menteri utama. Untuk menyelesaikan hutang yang tersisa. Aku nggak sanggup bayar. Kalau gitu, aku kabur saja. Baik, malam ini juga. Meski harus bersayap, aku harus terbang keluar dari ibu kota ini. Malam gelap, angin berembus kencang.
Waktu yang tepat untuk melarikan diri. Menurut setting di novel aslinya, Jenderal Penjaga Gerbang Utara adalah seorang pemabuk yang rakus harta dan wanita. Asalkan aku kasih uang yang cukup, minta dia buka celah gerbang tengah malam, dan lepaskan aku keluar. Pasti nggak ada masalah. Begitu keluar kota, aku langsung menuju Jiangnan. Beli rumah besar 5 lapis halaman, lalu pelihara belasan pria tampan berkulit mulus. Hidup pensiun yang indah begini. Wah, bakal bikin senang luar biasa. Putri keluarga Tai Sifu. Tengah malam begini nggak tidur di kamarnya. Malah pakai baju hitam. Lari ke gerbang utara. Ada apa? Apakah cahaya bulan malam ini sudah begitu indahnya sampai Nona Su harus keluar kota untuk menikmatinya? Kenapa dia ada di sini? Apa dia pasang GPS pelacak di tubuhku? Selamat malam, Yang Mulia Menteri Utama. Kebetulan sekali. Anda juga lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Hamba belakangan ini, agak sering tidur sambil berjalan. Begitu tidur suka lari kemana-mana. Dan suka bawa barang berat. Lari sambil angkat beban. Iya, begitulah. Untuk olahraga. Menurutku, kamu cuma mau kabur. Bawa lari uangku dan menghilang. Dengar baik-baik. Jangan pernah bermimpi. Sampaikan perintahku. Mulai saat ini juga. 9 gerbang kota ditutup rapat. Tanpa surat izin keluar dengan tanda tanganku sendiri. Seekor lalat pun. Jangan harap bisa terbang keluar ibu kota. Setelah digendong seperti karung oleh Peiji. Sepanjang jalan ke kediaman Menteri Utama. Aku dilempar tanpa ampun. Ke atas sebuah ranjang kayunanmu bersepuh emas. Yang sangat empuk. Su Baoying. Penjaga dari Tai Sifu. Sudah kuhalangi di luar kota. Hari ini. Sekalipun Dewa Langit datang. Kau juga jangan harap bisa melangkah keluar pintu ini. Yang mulia, ini penahanan ilegal. Kakak sulungku adalah menteri personalia. Kamu tinggal di kamar ini saja. Dan renungkan baik-baik. Sampai kapanpun kamu sadar. Bagaimana cara melunasi sisa 50 TL perak itu? Kapan kamu akan keluar lagi? Nona Su. Sang menteri utama baru saja dipanggil oleh Kaisar. Untuk rapat darurat di istana. Perintah dari atas. Siapapun tidak boleh mendekati halaman ini. Lebih baik Nona beristirahat saja. Nona Su. Ini sup yang baru dimasak dapur. Silakan diminum untuk melembabkan tenggorokan. PIG baru saja memerintahkan. Tidak ada yang boleh mendekat. Bagaimana pelayan ini bisa masuk? Aku tidak haus. Taruh saja di sana. Lebih baik Nona meminumnya. Kalau sudah dingin, hamba akan sulit mempertanggungjawabkannya. Su Baoying. Lama tidak bertemu. Kamu pikir bersembunyi di kediaman Menteri Utama akan membuatmu aman dari semua orang? Lin Qingwan. Kenapa dia bisa ada di sini? Terkejut? Ya. Ayahku toh adalah Menteri Ritus. Menyuap 2 penjaga di halaman luar. Masih bisa kulakukan. Kamu benar-benar mengira sang Menteri Utama membawamu kembali karena menyukaimu. Jangan bermimpi. Kalau dia ingin menyiksaku, lalu untuk apa kamu datang jauh-jauh ke sini? Membantunya jadi algojo. Putri Menteri Ritus. Sekarang sambilan jadi sipir penjara. Sudah di ujung maut masih berani lancang. Hari ini akan kuhancurkan wajah jelita penuh tipu muslihatmu ini. Nenek Su. Nenek Li. Ayo, masuk. Wah. Kamu serius? Su Baoying. Kamu yang pergi cuci.
Berapa kotaknya? Orang-orang berkeliaran. Putri Menteri Ritus. Kirim ke penjara bawah Kementerian Hukum. Su Baoing. Apa kamu gila? Demi tidak disentuh orang. Berani menempelkan pisau ke lehermu sendiri. Aku juga tidak ingin tergelincir. Tapi ini demi menjaga kesucian 50 tael milikmu itu. Aku tidak berhutang padamu lagi. Jangan berisik. Malam ini kita akan menyelesaikan semua hutang piutang. Satu persatu sampai tuntas. Su Baoing. Kamu lebih memilih menyamar sebagai nenek tua dan kabur. Lebih memilih menempelkan pisau di lehermu sendiri. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga membuatmu merasa aku lebih menakutkan daripada kematian. Bukan kamu yang kutakuti. Tapi diriku sendiri. Sebelum datang ke sini, aku pernah hidup di dunia lain. Di dunia itu, aku punya seorang sahabat terbaik. Kami menyewa rumah bersama, lembur bersama, makan mie instan bersama jam 3 pagi. Aku menganggapnya seperti saudara kandung. Aku membagikan rahasiaku padanya, memperkenalkan orang yang kusukai padanya, menitipkan kunci cadanganku padanya. Lalu dia menggunakan kunci cadanganku itu untuk mengosongkan rumahku, menggunakan tabunganku, membeli gaun yang tidak mampu kubeli, menggunakan kepercayaanku, merebut orang yang ingin kunikmati hidup bersamanya. Di dunia itu, aku telah kehilangan segalanya oleh sahabat terbaikku. Datang ke sini. Bansia adalah orang pertama yang baik padaku. Dia adalah tokoh utama di dunia ini. Dan kamu adalah miliknya. Aku pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Jika aku menjadi orang seperti itu juga, apa bedanya aku dengan orang yang menghancurkanku dulu? Bodoh sekali. Bagaimana alur cerita ditulis, aku tidak peduli. Siapa tokoh utamanya, aku juga tidak ambil pusing. Yang ku tahu hanyalah ini. Dari awal sampai akhir, hanya kamu. Hari ini di sisi altar ini, langit dan bumi menjadi saksi. Bulan dan bintang menjadi saksi pernikahan kita. Su Baoing, aku ingin satu jawaban darimu. Apakah kamu bersedia menjadi istriku yang sah? Lupakan saja plot utama cerita ini. Lupakan saja tokoh utama pria dan wanita. Mulai saat ini, aku, Su Baoing, akan menjadi satu-satunya pemeran utama dalam hidupku sendiri. Aku duduk di dalam tandu pengantin yang bergoyang-goyang. Mahkota pengantin dan perhiasan ini berat sekali menekan leherku. Tapi hatiku sama sekali tidak merasa panik. Karena aku tahu, di luar, yang berjaga adalah 4 pria yang paling melindungiku di dunia ini. Dulu, gadis yang bersembunyi di kamar kontrakan. Tidak berani keluar rumah. Sekarang punya kakak terbaik. Saudara seperjuangan yang paling setia. Dan seseorang yang mencintainya dengan segenap jiwa. Baoing. Aku datang menjemputmu. Sembahyang pertama, kepada langit dan bumi. Sembahyang kedua, kepada orang tua. Sembahyang ketiga, suami istri saling bersujud. Su Baoing. Kain penutup wajah ini harus dibuka oleh suami. Nona Su dulu menggunakan 50 tael perak untuk membeli kebebasanku, Kingman. Sekarang, pembayaran terakhirnya. Haruskah kau lunasi dengan sisa hidupmu?